Halo guys, kembali lagi di channel cerita hari ini yuk. Gimana kabar kalian? Sorry banget ya kalau aku baru ada kabar lagi dan baru upload video yang episode ke-12-nya. Karena kemarin aku benar-benar sibuk kerja juga. Dan semoga di episode 12 ini bakal jadi arahan buat kalian untuk cerita sebelum tidur. Ya, buat teman-teman kalian, judul hari ini namanya Dewasa Itu Sepi. Ya, gak perlu lama-lama lagi yang untuk dengar tentang cerita hari ini atau podcast sebelum tidur tentang dewasa itu sepi. Langsung aja aku bakal ceritain apa yang pengen aku lakuin. Halo guys, gimana kalian di umur sekarang lagi ngerasain capek-capeknya gak ngejalanin sesuatu atau ngelangkah ke suatu tempat yang kalian rasa tuh kalian cuman sendiri dan kalian selalu ngerasa kayak ini bisa gak ya, ini bakal membuat aku jadi sukses gak ya? Kalian pernah ngerasain kayak gitu gak? Karena menurut aku semakin kita beranjak dewasa, semakin kita bertambah umur, rasa yang benar-benar selalu ada dalam hidup kita tuh adalah sepi. Karena semakin kita dewasa, semakin kita ngerasa hidup kita tuh sepi. Walaupun kita punya pasangan, itu rasanya tuh kayak ya udah, kita nggak pengen tuh selalu ngorbanin pasangan kita yang selalu bisa dengerin cerita-cerita kita tentang capeknya hidup kita. Dan balik lagi percuma, karena mereka juga dan dia juga punya rasa capek atau kesibukan lainnya dalam diri dia sendiri. Dan aku gak pernah sih yang namanya bergantungan untuk pasangan sendiri cerita tentang capeknya hidup aku. Karena menurut aku dia juga capek, dia juga lelah, cuma dia selalu dipaksa untuk kuat aja. Sebaliknya juga kita. Dan mungkin kalau kalian ngerasa dewasa itu sepi, itu tempat dimana benar-benar kita harus ngerasain sama apa yang namanya kita tuh kayak bakal terus kayak kesepian, bingung harus gimana, cerita sama orang sana sini, rasanya tuh cuman kayak biasa aja, kayak ada aja yang masih ganjel dalam hidup kita. Aku juga bingung kenapa dewasa itu tempatnya kesepian banget. Tempatnya tuh kita benar-benar udah gak haus-haus lagi untuk kesana kesini, untuk nongkrong atau kemanapun. Mungkin di umur kalian yang masih 20-an atau 19-an masih ngerasa hidup itu masih tetap berjalan, kayak ngerasanya tuh gak ada beban. Mungkin ada sebagian juga kayak gitu. Cuma menurut aku kalau kalian yang ngerasain kayak harus banyak banget tekanan dalam hidup, bingung, kita di umur yang segini yang harus nerusin orang tua kita, yang ingin selalu pengen berusaha bikin orang tua kita bangga sama diri kita sendiri dengan cara apapun, itu rasanya beban banget buat kita. Walaupun beban tuh, kalau kita menghindar dari beban itu rasanya gak mungkin banget.
Rasanya seperti pecundang gak sih kalau kita lari dari apa yang kita pengen mau? Dan menurut aku selalu konsisten dalam hidup aku, karena menurut aku apapun dalam hidup bentuknya itu gak bakal ada sempurna kalau kitanya sendiri gak konsisten. Walaupun dewasa itu sepi, rasanya tuh selalu tergantang dengan sama apa yang orang pengen. Kita dilihat orang tuh dengan penilaian terus dari mata dia. Selama dia hidup, dia udah bisa apa ya? Orang selalu bilang gitu ke kita. Orang selalu menilai kita dengan kesempurnaan, dan gak pernah penilaian kita tentang kegagalan. Padahal kegagalan dalam hidup kita selalu kita pendam sendiri. Rasanya pahit banget kalau kita gak sedih. Rasanya tuh kayak hampar kalau kita pengen sedih. Kita selalu terhantui dengan masa depan, dengan umur orang tua, dengan kondisi orang tua, keluarga, dan ekonomi. Menurut aku, kalau ada di fase dimana dewasa itu benar-benar sepi banget, kamu harus benar-benar banyak banget ngobrol sama diri sendiri. Kamu harus benar-benar terbuka banget sama diri sendiri, jujur sama diri sendiri. Rasanya memang susah jujur sama diri sendiri, tapi di satu sisi, kalau kamu udah bisa berani jujur sama diri kamu sendiri, kamu gak bakal kebanyakan kehilangan hal. Kamu juga gak bakal ditinggal. Dan balik lagi, mungkin di umur 20-an sampai ke bawah atau ke atas 25-22, ada di mana fase diri itu pengen sendiri terus. Gak pengen banyak orang tahu tentang hidup kita. Gak banyak pengen orang menilai hidup kita tuh kayak gimana-gimana. Ada di fase itu. Cuman rasanya tuh kayak bener-bener hidup pengen fokus sama diri sendiri. Dan pesan aku sama kalian, jangan pernah nilai seseorang dari segi apapun, karena mental seseorang itu gak ada yang tahu. Jadi lebih baik kita pura-pura gak tahu untuk menjaga perasaan seseorang daripada kita so tahu. Karena menurut aku basic hidup dalam ketenangan adalah diam. Karena kalau kita ngerasa diri kita udah sempurna, tapi pada dasarnya basic kita tetap kayak gini-gini aja, kita dinilainya hanya seorang yang pengkritik. Kita hanya seseorang yang menilai seseorang dengan kasat mata. Aku gak pengen kalian kayak gitu, karena hidup itu sepi, hidup itu sendiri. Semua akan hilang satu persatu, kecuali diri sendiri. Jadi buat aku sama anak-anak muda di sana, apapun yang kalian kerjakan dalam hidup kalian, apapun yang kalian mulai, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah malu. Karena kesuksesan dalam hidup, dalam diri kalian, itu cuma diri kalian sendiri, bukan orang lain. Bahkan orang lain yang mengatur diri kalian untuk seperti apapun. Karena kalau kalian dengar seseorang dengan kasat mata dengan buruk, kalian gak bakal jadi apa-apa. Kalian selalu jadi pecundang dalam hidup kalian. Jadi buat aku, semangat terus. Yang lagi kerja, yang lagi kuliah atau masih sekolah, jangan pernah malu punya orang tua yang belum mampu penuhi kebutuhan kalian, karena kalian sebenarnya bisa butuh menghidupi diri kalian sendiri dengan isi kepala kalian sendiri. Thank you.